Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hana Talita dengan NIM 28921504142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu aliran kas penganggaran modal, dengan dosen pengampu Ibu Irfa Masifa MM. Nah, yang pertama ada pengertian anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar semana beberapa periode pada saat yang akan datang. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebuah garis besar rencana pengeluaran modal. Proses pengumpulan, pengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan untuk jangka waktu 1 tahun. Penganggaran modal ini penting untuk keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Pengaruh modal juga sangat penting. Nah, konsep penganggaran modal dan arus kas. Menurut Baudinot 2006 berpendapat bahwa dimensi-dimensi konsep yang dibahas dalam penganggaran modal mencakup konsep arus kas, konsep nilai waktu, uang, konsep investasi aktiva tetap, dan konsep biaya yang akan dioperasionalkan dalam anggaran proyek dengan menggunakan teknik penganggaran modal. Konsep penganggaran modal ini sebelumnya telah dikembangkan dalam penelitian Ross-Winter tahun 1986, Scott dan Petty 1984, dan Gurnani 1984, yaitu dioperasionalkan pengangguran modal teknis dalam praktik. Pada waktu yang bersamaan, beberapa perusahaan yang satu dengan yang lain dalam menentukan pengangguran modal juga mempertimbangkan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, or the cost of a specific source of fund in determining a hold rate, sesuai hasil temuan penganggaran modal dalam praktik tersebut, maka dapat dikembangkan dalam teknik penganggaran modal lainnya seperti NPV dan PI, discounted payback periode, guna melengkapi teknik penganggaran modal. Selanjutnya ada learning and growth perspective. Yüksel dan Yüksel 2004 menyatakan bahwa untuk merumuskan dan mengimplementasikan program pengembangan suatu proyek investasi, peran hubungan antarorganisasional sangat penting. Pandangan Yüksel ini sejalan dengan konsep BSC yang ditinjau dari perspektif manajemen sumber daya manusia. Sesuai dengan konsep manajemen berbasis BSC yang telah dibahas di atas, selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kasus penganggaran modal yang ditinjau dari 4 dimensi BSC. Definisi arus kas. Definisi arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada arus kas aktiva dan yang kedua ada arus kas operasional. Nilai-nilai aktiva termasuk saham perusahaan didasarkan pada prediksi arus kas yang akan dihasilkan. Kebutuhan kas untuk membeli persediaan, pembelian aktiva tetap, pembayaran gaji, pembayaran dividen, dan bentuk arus kas lainnya. Nah, arus kas perusahaan yang lain dapat ditelusuri dari arus kas keluar dan arus kas masuk. Guna memenuhi teknik hitung penganggaran modal untuk proyek investasi aktiva tetap, maka arus kas dapat diidentifikasikan dalam arus kas operasi.
Selanjutnya, arus kas operasi. Arus kas dihasilkan oleh kegiatan utama operasi perusahaan atau dihasilkan oleh penjualan produk dikurangi biaya produksi yang dikeluarkan. Arus kas operasi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, arus kas operasi atau EBIT ditambah depresiasi dikurangi pajak. Yang kedua, hitungan arus kas menggunakan EBIT karena biaya bunga tidak ditentukan berdasarkan arus kas operasi, tetapi berdasarkan nominal uang. Yang ketiga, ada biaya bunga, mengimplikasikan bagaimana perusahaan menandai aktiva. Yang keempat, ada biaya depresiasi atau berdasarkan laporan keuangan, ditambah kembali sebagai arus kas, dengan alasan bukan termasuk biaya tunai yang dikurangkan dari EBIT, tetapi hanya merupakan alokasi harga perolehan suatu aktiva. Pengertian depresiasi mengacu pada PSAK nomor 16, pengertian tentang aktiva tetap dan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari sebuah aktiva sepanjang masa. Manfaat jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aktiva. Yang jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Selanjutnya ada masa manfaat. Masa manfaat adalah yang pertama, ada periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan oleh aktiva perusahaan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara yang dibayarkan untuk nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada suatu perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Nilai wajar adalah suatu jumlah untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.